Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk berada dalam ketaatan kepadanya di saat kita tidak mungkin melakukan ketaatan itu tanpa daya dan kekuatan darinya. Sebagaimana ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka kita pun dengan serta-merta menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Hatta urusan taat sekalipun, kata ulama, kita tidak akan sanggup melakukan ketaatan melainkan hanya atas daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bersyukur bahwa kita diberikan Allah kemampuan untuk mengawali hari ini dengan ketaatan. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ada untayan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita. Bagi kita yang mungkin sudah dilanda rasa pesimis yang luar biasa di saat Gaza kembali dibombardir oleh penjajah Zionis dan Arafah dengan titik gerbang bantuan kemanusiaan pun diluluh lantahkan oleh pasukan Zionis dan sekutunya, maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang datangnya bala tentara yang menantang? Siapa mereka? Fir'aun wa Samud, yaitu pasukannya Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, mereka memang orang-orang kafir yang selalu mendustakan. Tetapi ingatlah, wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari mereka, dari belakang-belakang mereka, sehingga mereka tidak akan lolos dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ilusi kemenangan yang hari ini diciptakan oleh media, bahwa Gaza porak-poranda, Rafah sudah tak berdaya, bantuan kemanusiaan sudah tidak lagi mampu menjangkau saudara kita di Palestina, setiap bantuan dijungkir balikan oleh warga penjajah dengan begitu sangat bejatnya, dan seterusnya, maka yakinlah bahwa ini hanyalah ilusi kemenangan yang digambar-gemborkan oleh media. Bahwa memang faktanya demikian adanya, iya, tetapi jauh daripada itu mujahidin kita di sana masih setia istiqamah dengan perjuangannya. Bahwa gerakan perjuangan dan kemerdekaan masih terus bergelora dan belum padam.
Justru kita yang jauh di tempat ini sudah mulai memadamkan aksi boikot kita. Kita sudah mulai lemah dengan doa-doa kita. Dengan sangat ironiknya kita justru sedang bertikai antara musik halal dan haramnya, di saat Palestina justru sedang dibombardir dengan begitu kuatnya. Kita sibuk dengan urusan yang lagi-lagi sesuatu yang tidak perlu harusnya menguras energi. Kita ini bahkan mengutip Ustadz Umar Mita ketika beliau mengatakan bahwa beliau menyebutkan qaulnya Ibnul Qayyim Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa ada di antara kita manusia babi yang senang dengan keburukan dan tidak senang dengan kebaikan. Babi itu satu binatang yang karakteristiknya apabila diberikan makanan yang baik, ia tidak akan mau untuk memakan. Disodorkan makanan yang baik dengan bentuk yang baik, dengan bau yang baik, maka ia tidak akan mau memakan. Tapi sebaliknya, manakala ada benda yang berbau busuk, makanan yang kotor lagi menjijikkan, maka ia cepat untuk memakan. Maka di antara kita ini ada yang tidak senang, yang kelihatannya senang untuk mencari setiap celah keburukan, lalu kemudian itu yang dimakan dan kemudian itu yang dijadikan sebagai sajian. Tapi ketika dilihatkan kepadanya kebaikan-kebaikan, justru ia tidak mampu dan tidak mau untuk menghiraukan. Kita ada di antaranya yang sibuk dengan urusan-urusan yang pada hakikatnya kita sudah lama pada titik di mana itu menjadi pembeda. Ada urusan khilafiyah yang tak berkesudahan, dan cukuplah kita bicara pada level itu, sudah di level ulama. Tapi kemudian kita justru mencari-cari apa yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk terus menerus diberitakan, padahal ini justru berpotensi pada pertikaian, bukan berfokus pada begitu banyaknya persamaan yang pada akhirnya justru akan saling menguatkan. Maka ini satu ironi di saat kita hari ini melihat bagaimana umat ini terpecah, bagaimana kita terkoyak satu dengan yang lain di saat kita sedang sangat betul-betul membutuhkan persatuan. Jamaah rahimakumullah. Namun demikian kita pun tetap tidak boleh pesimis. Mungkin ada yang mengatakan kita ini kayak hendak membebaskan Palestina lah, sudah mulai hendak menang-menang timbul kitanya pulang nang berperang. Sudah semalam pindah hibab masjid-masjid mengadakan infak untuk Palestina. Wah, ini timbul kita bekucau sorangan. Kemarin-kemarin kita sibuk aksi solidaritas itu dan sebagainya. Tapi sekarang kita justru dilibas dengan pertikaian di media sosial yang tiada habisnya. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Tetap meskipun tampak semrawut, meskipun tampak begitu beratnya perjuangan ini, tapi yakinlah bahwa harapan itu masih ada. Tinggal cara kita melihatnya saja. Apakah kita meyakini bahwa 365 tahun Indonesia terjajah, ataukah kita melihatnya 365 tahun bangsa kita terus berjuang melawan penjajah? Hanya itu saja. Apakah cara pandang kita melihat kita ini terjajah selama 365 tahun, ataukah sebaliknya kita melihat bahwa bangsa ini terus menerus berjuang selama 365 tahun? Apakah kita hari ini melihatnya pada sisi pesimisme, ataukah kita memiliki harapan akan masa depan dengan pandangan yang lebih optimis? Jamaah rahimakumullah, kalau kita bandingkan hari ini, bahwa dulu juga sebetulnya siklus masa ini kan berulang. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk, pembebas Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Allah lahirkan ke muka bumi. Setahun sebelum beliau lahir, itu terguncang gempa dahsyat, bahkan disebutkan dalam USGS, disebutkan bahwa ini gempa dalam kurun sejarah dunia adalah gempa keempat terbesar di dunia sampai hari ini.
yang gempanya langsung mematikan korban 350.000 orang di Aleppo, ya, di wilayah Syam, setahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan. Dan pada saat itu Palestina sudah terjajah tentu saja 1138, ya. Palestina terjajah tahun 1099, dan sampai demikian Palestina masih berada dalam penjajahan. Kalau misalnya hari ini penjajah Zionis itu menguasai Palestina, maka dulu pasukan salib itu memiliki 5 entitas politik di berbagai negara dan mereka memegang kekuasaan, ya. Ada di Tripoli, ada di Syam, ada di Mesir dan seterusnya. Bahkan berapa tahun sebelum Salahuddin akhirnya mampu membebaskan Palestina, Nuruddin Zanki wafat, maka setelah itu mulailah itu penjajah pasukan salib masuk ke Damaskus, membuat onar, mengambil pajak yang tinggi dan seterusnya. Jadi situasi memang begitu sangat mengkhawatirkan, begitu sangat tidak berdaya kaum muslimin ketika itu. Dan tentu saja, ya, ada di antara orang-orang yang pesimis itu mereka yang memiliki jiwa optimis untuk tetap bangkit melawan dan siap menjemput kemenangan. Jamaah rahimakumullah, karena itulah maka penting kita melahirkan kembali generasi Salahuddin hari ini. Di tengah ruwetnya persoalan umat hari ini, antar kita saja, ya, antar kita saja luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang common enemy kita hari ini, ya, musuh bersama kita yang harusnya kita konsentrasi terkait dengan urusan ini, ya. Data yang disampaikan oleh Pak Hadi Cahyanto Menko Polhukam ini kan tidak boleh juga dianggap sederhana. Misalnya bahwa judi online di Indonesia dalam 3 bulan pertama 2024 angkanya meningkat tajam. Sudah ada lebih dari 100 triliun rupiah berputar dalam judi online di 3 bulan pertama 2024. Data PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan mencatat sampai tahun 2023 dilaporkan di tahun 2024 tercatat ada 3,2 juta penduduk Indonesia terlibat judi online. Dari tahun 2022 sampai 2023 ada lebih dari 517 triliun rupiah uang beredar berputar di judi online. Drone Emprit, satu sistem analisis media sosial dan monitoring, menyebutkan bahwa Indonesia menempati ranking pertama pengguna judi online terbesar di dunia. Data PPATK menyebutkan dari kisaran tahun 2022 sampai 2023 akhir ada 3,4 juta penduduk Indonesia yang terlibat judi online. 2 juta diantaranya adalah warga miskin. Dari 3,4 juta penduduk Indonesia, persentase terbesar pengguna judi online adalah pelajar dan mahasiswa. Ditambah lagi buruh, tani, pabrik, pedagang kecil, ASN, guru honor, dan ibu-ibu rumah tangga. Ini persentase terbesar pengguna judi online di Indonesia. Apa enggak miris kita? Anak-anak kita menjadi target, menjadi incaran. Siapapun yang sekarang pegang HP berpotensi untuk terlibat dalam judi online. Siapapun yang hari ini pegang HP. Ini ada SMS masuk belum terbaca. Ada berapa SMS ini? Ada titik-titik yang belum terbaca ini. Buka saja di antaranya, maka akan muncul sweet coin apa ini? Pilih yang pasti aman saja, hanya di PG 50 FT 555, gampang dikasih JP, klik, kliknya ini. Ya. Proses penarikan cuma 2 menit, daftar sekarang juga pasti untung. Semua kita
SMS anak-anak kita. Ditambah literasi digital kita yang sangat rendah, yang mudah tertipu, mudah kirim hoax, mudah kirim berita tanpa filter, mudah dapat informasi langsung di aplikasi. Belum lagi kong kalingkong dengan pinjaman online. Silahkan tanya Ustadz Mary Jani mungkin, karena beliau berada di masyarakat ekonomi syariah yang kemarin kami dengar data yang dirilis. Masyarakat ekonomi syariah bersama dengan OJK menyampaikan satu data menarik bahwa sampai tahun 2024 ini tinggal ada 101 pinjaman online legal setelah sebelumnya ada 177. Setelah terverifikasi dengan begitu ketatnya, maka tersisa ada 101 platform pinjaman online legal. Sebelumnya OJK mencatat telah sudah menghapus 6.000 platform pinjaman online ilegal, dan itu terus bertumbuh tidak berhenti. Maka silahkan yang buka YouTube tiba-tiba muncul iklan, apa dapat 20 juta, bisa dapat begitu mudahnya, cukup WA, nomor WA dapat 20 juta. Berapa limit maksimal? Sampai 40 juta, 50 juta. Itu ada di HP kita masing-masing. Anak-anak kita yang merasa uang jajannya cuma 10.000 sehari, kemudian berpikir hanya dengan 2.000 dapat 50.000, bermodalkan 3.000 WA SMS bisa menghasilkan cuan sampai 75.000. Siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak terfikir? Ini musuh kita yang real. Ini yang tercatat saja oleh PPATK. Boleh jadi ada yang lebih daripada itu. Karena itu kita berharap keseriusan pemerintah betul-betul. Ya, meskipun ada beberapa di antaranya yang meragukan keseriusan, karena ketika wacana berkolaborasinya 8 instansi, OJK, Cyber Army Crime dan Cyber Army dan seterusnya, ada dirjen ini, dirjen itu, ya, ada beberapa instansi lembaga keuangan yang pemerintah yang terkait untuk menghabisi urusan judi online dan pinjaman online ilegal itu. Tapi di saat yang sama muncul wacana penarikan pajak dari judi online. Nah, ini kemudian mahambur. Jadi kita bujur juakah, jadi hendak menghapuskan judi online ini, tiba-tiba muncul wacana penarikan pajak dari judi online. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini real. Ya. Ini tantangan besar kita hari ini. Ironi di saat kita sedang disuguhkan data yang begini, kita justru memilih untuk menghabiskan energi pada urusan-urusan yang sebetulnya tidak penting untuk dipersoalkan. Ini seperti urusan kunut bahari, sudahlah selesai, ya. Bahkan ini kan hanya urusan boleh dan haram. Kunut itu urusan sunnah dan bid'ah. Sunnah, bid'ah. Ini boleh, haram. Ini lebih fatal. Sunnah ini sudah selesai. Ini urusan yang bahkan jauh lebih runcing. Itu sudah selesai. Ada energi yang harus kita kuatkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ya. Lihat bagaimana anak-anak kita hari ini. Ya. Hampir semuanya terjebak pada, ya, kesenangan semu. Jangan-jangan khomernya, ini kalau ulun analogikan begini nanti jadi masalah lagi. Jangan-jangan khomernya anak-anak kita hari ini bukan minum, Pak, tapi TikToknya, Reelnya, Instagramnya, media sosialnya. Karena ini menutup ruang akalnya. Mereka tidak lagi ingat siapa dirinya. Dia santri, dia murid sekolah Islam, ini bapaknya siapa, ini ibunya orang terhormat, bapaknya orang terhormat. Dia lupa dirinya. Jangan-jangan khomer itu tertutup akalnya, maka berjoget-joget dia di media sosial tanpa malunya. Hilang rasa malu, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada perempuan itu karena perempuan memiliki rasa malu. Mahkota perempuan itu ada pada rasa malunya.
Dan itu software yang harus ada pada setiap perempuan, anak-anak kita. Lihat bagaimana Allah mengajarkan, ya. Ketika ayat jilbab turun saja, Allah tidak langsung perintahkan ayat itu kepada perempuan. Maka kita buka nanti tafsirnya. Kenapa ayat itu tidak turun kepada perempuan, padahal jilbab itu urusannya perempuan? Kenapa ayat itu tidak berbunyi ya ayyatuhal muslimat, ya ayyatuhal mu'minah, hendaklah kalian pakai jilbab? Enggak. Kemana turun ayat itu? Kepada Nabi. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ajudina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, bilangin dong istrimu suruh pakai jilbab. Wahai ayah, bilangin dong anak-anak perempuanmu minta anak-anak perempuan pakai jilbab. Wahai teman baiknya, bilangin dong sama sesama muslimah yang belum pakai jilbab, bilangin suruh pakai jilbab. Kenapa Allah nggak turunkan ayat itu directly saja, langsung saja kepada perempuan? Karena Allah faham betul menempatkan perempuan itu punya rasa malu yang tinggi. Perempuan itu tidak mudah untuk disuruh dengan frontal gitu. Pakai ini. Bu, sini pakai ini. Ya. Ada caranya. Kepada siapa? Kepada orang yang dihormatinya, kepada yang paling dekat dengan kehidupannya. Siapa dia? Suaminya. Siapa dia? Ayahnya. Maka itu ketika ayat bicara tentang kesalahan perempuan, kesalahan perempuannya tidak disebutkan. Sering sudah disampaikan, ya. Ayat tentang Nabi Adam alaihissalam yang makan buah bersamaan dengan Hawa, tapi yang disebut kan fa'akala huma, kedua-duanya makan, fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Dua-duanya luluh pakaiannya, kedua-duanya disebut oleh Allah Ta'ala karena kedua-duanya melakukan kesalahan, menutupi dengan daun-daun surga. Tapi apa kemudian ayatnya? Fa'asa Adamu rabbah fagawa, maka durhakalah Adam terhadap Tuhannya. Durhakalah Adam terhadap Tuhannya. Makan berdua. Kenapa jadi Adam jenang disambat durhaka? Kenapa Hawanya kada? Kenapa jadi Hawanya tidak disebut? Padahal yang melakukan itu berdua. Di surah Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggoda keduanya. Fa'azallahuma syaitan, ya. Dua-duanya digoda oleh syaitan, sampai akhirnya mereka fa'akhrajahuma mimma kana fi, mereka akhirnya terusir dari kenikmatan yang sebelumnya mereka dapatkan di surga, untuk kemudian, ya, diturunkan ke muka bumi ini. Maka apa ayat selanjutnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, maka bertalaqqilah Adam, mengakuilah Adam akan kesalahannya. Kenapa nama mengaku cuma Adam? Maka fa'azallahuma, dua-duanya melakukan, dua-duanya digoda, tapi yang talaqi kepada Rabb cuma Adam disebut. Maka lihat tafsirnya Al-Qurtubi, Allah ingin menutupi aibnya perempuan karena kehormatannya. Mana hari ini kehormatan perempuan anak-anak kita? Di mana letak rasa malunya? Ini tantangan kita. Ini fokus kita. Di sini kita harus memberikan energi yang besar pada persoalan-persoalan umat yang semodel ini. Begitu pula yang laki-lakinya. Lihat bagaimana Allah gambarkan laki-laki seperkasa Musa, segagah Musa, ya. Ketika Musa sampai, ya, ke kota Madian, ia melihat dua perempuan berada di belakang para peternak yang sedang memberikan minum ternaknya. Dua perempuan ini bersembunyi di belakang mereka, para peternak itu. Maka kemudian Musa berkata, qala ma khatbukuma, setelah semuanya pergi,
Lalu kemudian perempuan ini mendekat ke sumur itu, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah selesai para penggembala itu meminumkan ternaknya, maka kemudian mereka tutup dengan batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki, menutup biar itu. Sedangkan perempuan ini dia tidak berdaya. Sedangkan ayahnya seorang yang sudah lemah, yang tua. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu nggak ikut rebutan dengan laki-laki yang ada di depannya? Karena ia menjaga rasa malunya. Ia tidak ingin bercampur bersama dengan laki-laki meskipun ia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan air di sumur itu. Ia lebih baik bersembunyi di belakang menunggu setiap laki-laki setelah pulang. Meskipun demikian, toh pada akhirnya ia tidak mampu membuka sumur itu karena sudah ditutup, karena tidak melihat bahwa ada perempuan yang juga ingin menggembalakan ternaknya. Maka ketika itulah Musa kemudian mengangkatkan. Ini menunjukkan betapa qawiyul aminnya Musa, betapa kuatnya Musa. Orang 10 ikung mengangkat batu, sidin seikungan aja ya. Maka wajar amun sekali pukul mati orang. Ini khasnya laki-laki mestinya. Maka ulun sampaikan ke anak-anak SMA, min maziyatus syabab qawiyul jism. Di antara karakteristiknya seorang pemuda itu adalah jisimnya yang kuat, fisiknya yang kuat. Jangan alay, jangan melambai. Sekali bulik keluar masuk kantor Kepsek pas banar Ustaz Tepen menyampaikan tadi jar. Kenapa? 8 ikung di wadah kami ini nak itu berataan orangnya jar. Allahu Akbar aja kita. 8 ikung Ustaz jar. Nang pina mah apian menggemulai itu pangjar. Bagus benar yang tadi menyampaikan kayak itu jar. Uji kita ada kah sekali ya? Kita ada tahu. Ya. Qawil jism. Tapi apa yang kemudian? Setelah membantu begitu, lihat karakternya Musa. Fasaqalahuma summa tawalla ila zilli. Lalu kemudian Musa bantu minumi ternaknya. Setelah selesai, balik Musa ke tempat dia tadi duduk di bawah pohon. Lihat Musa. Dia habis bantu nggak tukeran WhatsApp. Habis bantu nggak minta IG, habis bantu nggak minta ngobrol, mau ditemenin apa enggak begitu, nggak yang celometan. Setelah bantu selesai, Musa balik. Ini lihat kita, mohon maaf anak-anak kita cek hari ini interaksinya dengan lawan jenis. Ada nggak filter dari sekolah? Ada nggak filter dari sosial? Ada nggak filter dari sosial masyarakat kita hari ini? Gampang saja di kafe di mana saja. Gampang hari ini makah di mana-mana, tempat nongkrong kopi. Ini realita. Maka perhatikan, ketika Musa kemudian berdoa kepada Rabb. Ya. Doa Musa ini juga dahsyat, Pak. Ini cara berdoa di antara adab doa yang baik. Ya. Doanya Musa itu kan begini. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya begini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Musa tidak lugas. Mintanya begini, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sebetulnya Musa itu pingin minta makan. Musa itu lapar. Tapi kadang ya Allah, ulun lapar, minta makan. Karena Musa tahu bahwa Allah Maha tahu. Gitu. Ini ada ulama yang menyebut ini diantara keutamaannya Musa alaihissalam. Jadi Musa itu padahal dia bisa berpandar dengan Allah. Tapi dia tidak menyebut sedang apa, karena dia tahu bahwa Allah pasti tahu bahwa dia sedang lapar. Maka dia cuma minta, ya Allah, Engkau tahu nah aku ini butuh apa gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Falamma ja'at, maka kemudian falamma ja'atu ihdahuma, maka setelah dia membantu
Perempuan itu kemudian pulang, lalu ayahnya minta, oh kalau begitu panggil tadi laki-laki yang membantu kalian berdua. Faja'athu ihdahuma, maka datanglah satu di antara keduanya, tamshi ala istihya, berjalan dengan rasa malunya. Rasa malu Allah mention, disebut gitu, tamshi ala istihya, untuk menunjukkan ini loh kemuliaannya seorang perempuan. Maka ibu menyuruh anak pakai jilbab itu hardware-nya. Pakai jilbab hari ini, kuliah dia lepas jilbab, seperti kasus yang ada. Kenapa? Karena yang kita paksakan itu hardware-nya. Maka yang harus kita sematkan sejak awal itu, yang kita install adalah software-nya. Apa software-nya? Rasa malu. Malu buka aurat, malu menampakkan sedikit dari bagian rambutnya. Software-nya yang kita tanamkan, maka nanti hardware-nya pasti akan kuat ia genggam. Tapi kalau kita paksakan hari ini anak kita pakai jilbab, tapi software-nya kita tidak bantu, kita instalasi, kita tidak masukkan, maka yang terjadi hari ini pakai jilbab tapi bergaya sedemikian besarnya tanpa rasa malu di media sosialnya. Berjilbab tapi menampakkan satu bentuk perbuatan yang sangat berseberangan dengan nilai-nilai Islam, karena software malunya yang tidak kita install. Maka ini hanya hardware-nya. Karena itu tanamkan rasa malu lebih awal, sehingga kemudian anak akan mudah dan memastikan bahwa jilbab itu bagian dari kewajibannya sebagai seorang muslimah. Jamaah rahimakumullah, ini sekadar kita saling bermuhasabah pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa terus saling mengokohkan, menguatkan ukhuwah di antara kita, ya. Kita berfokus pada persamaan. Ada perbedaan-perbedaan yang memang kita sepakat untuk terus berbeda, tapi ada hal banyak persamaan yang dengan itu kita saling menguatkan. Dan mari kita berfokus pada hal-hal yang real menjadi common enemy kita, menjadi musuh bersama kita, baik yang tampak hari ini sebagaimana data yang tadi kami sebutkan, maupun bahwa kita hari ini masih terus melakukan ikhtiar perjuangan bersama-sama dengan saudara muslim kita di Palestina. Mereka berjuang di medan laga dan kita berjuang di sini dengan apa yang kita punya, dengan boikot yang masih harus kita lakukan, dengan narasi-narasi perjuangan yang bisa kita sampaikan di media dan seterusnya. Apapun, termasuk tentu saja adalah doa-doa kita dan besaran dana apapun yang bisa kita berikan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita. Demikian, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan ini dan semata-mata ini karena kekurangan dan kekhilafan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.